Di Sumba Barat letak Waikabubak, tiada tempat di Nusa yang sama indahnya. Bersinar batu putihnya dan malam lampu terang, dan dalam sinar terang Kristus penghuninya senang. Ayo, weta pula hiduplah. Ayo, weta pula hiduplah. Ayo, weta pula, weta. Ya sekali lagi. Ayo, weta pula hiduplah. Ayo, weta pula hiduplah. Ayo, weta pula, weta pula. Ayo. Terima kasih, selamat datang. Akhirnya saya dapat beasiswa dari Nandan waktu itu, luar biasa. Ini pengalaman bagi saya, maka salah satu tujuan saya ke Sumba ini memang harus ketemu dengan Romo Robert, mengucapkan terima kasih sudah menyelamatkan saya sampai saat ini. Nanti saya mengunjungi Romo Willy juga yang membaptis keluarga saya. Saya komuni juga Romo Willy pada waktu itu, dan juga yang mendoakan bapak saya ketika dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kritis. Bapak saya ketika sadar setelah koma beberapa minggu itu, dan yang dilihat adalah Romo Willy, orang Jerman, tinggi, ganteng, pakai jubah. Lalu bapak saya mengatakan, waduh syukur saya udah di surga. Karena saya pendosa, lalu ketemu dengan malaikat di surga. Lalu Romo Willy, bapak belum meninggal, bapak sadar sudah. Terima kasih. Lalu pada waktu itu lalu memiliki niat semakin dekat dengan Katolik, dan akhirnya tahun 86 itu keluarga kami dibaptis. Bapak, Simbok, sama kakak-kakak perempuan, sama Romo Willy. Sekali lagi Romo Robert terima kasih atas perannya dalam hidup saya. Lalu ketemu kali ini karena waktu masuk seminari, lalu Romo Robert pindah ke sini tahun 95. Sekali lagi terima kasih Romo Robert. Iya betul. Saya banyak terima kasih, bahkan saya tahu bahwa Romo Tora ada di Kalimantan, tapi Kalimantan mana saya tidak pernah tahu. Tiap kali saya ke Nandan mereka cerita dari wilayah barat, apakah Romo Robert pernah ketemu Romo Toro? Saya bilang saya tahu Romo Toro, tapi di mana Kalimantan saya tidak tahu. Kalimantan saya sudah pernah di Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan lain belum pernah sama sekali. Jadi saya juga berterima kasih pada Romo dan teman-teman dari Balikpapan bisa bertemu di Pulau Sumba Sempata Rindu. Gitu. Jadi sekali lagi banyak terima kasih Romo dan Bu Erlin, teman-teman semua terima kasih banyak ya untuk kedatangannya. Mohon maaf untuk kekurangan penerimaan dan lain sebagainya. Luar biasa. Ini malah bonus ini kami kemari karena tidak masuk di dalam rencana awal. Iya. Baik, terima kasih. Baik. Terima Ya, kasih. mari lanjut lagi. Allahnya orang Sumba, Merapu selalu digambarkan dalam partian laki-laki dan perempuan. Dan biasanya dalam penyebutan perempuan duluan. Ina Mawolo, ibu yang memintal, ibu yang menenun, ama Marawi, bapak yang memintal. Begitu. Jadi satu kesatuan mengungkapkan Allah itu Ina Mawolo Marawi. Kalau orang Sumba ditanyakan gendernya Allah itu apa? Mereka bilang tergantung. Allah kadang-kadang tampil sebagai ibu yang lembut, kadang-kadang tampil sebagai bapak yang galak. Begitu. Ini konsep Allahnya orang Sumba. Allah dua pribadi. Kalau lihat ini begini rumahnya itu bagian dalam interior. Ada yang bertanya-tanya apa kemarin? Ngumpul kan? Ngumpul. Kalau ngumpul bagaimana? Oh, Pakai ngumpul. Satu rumah itu kan satu suami istri ya Romo. Oh, Quick kan itu orang sangat bilang. rahasia. Iya sangat rahasia. Itu masing-masing lah, masing-masing sendiri lah. Nanyanya ke Oh nanya Romo, ngumpul. nanya ke Romo. Nanya ke Romo, nanya mesti Cende tahu itu pasti. Ya saya biasanya di tempat Mungkin ini tertutup. Ya iya. yang menarik untuk Romo dan kita semua.
apa yang saya pegang ini piring di kanan saya, piring makan dari kayu ringan saja. Dan ini gelas dari tempurung kelapa. Ringan lagi. Ringan. Dan wanteknya ini warnanya dari kayu juga. Hitamnya. Warnanya. Ya, Warnanya. ya warnanya. Tetapi yang menarik ialah ini gelas itu. Coba saya pinjam kali gelas. Oh, itu gelas. Gelas air minum ini. Kalau misalnya anggota keluarga ada 10, hanya punya 1 gelas. Ini minum ramai-ramai. Berbagi. Minum rame-rame. Kalau saya dapat TBC, saya bagi TBC saya. Oh, iya Dan kalau ini saya alami dalam keluarga saya. Saya berhenti pakai piring ini tahun 74. Dan diganti dengan piring seng. Dan piring seng taruh garam, besok pagi sudah karatan semua. Dan inilah tempat simpan makanan, biasanya begini, disebut reba. Reba itu ada perapian di bawah untuk menghindari semut. Mereka tidak punya kulkas dan lain sebagainya. Reba. Reba kobay. Pandan tidur itu. Ini dari cengkong tadi yang dijual. Wah, ini tempat minum tua ini. mungkin ini Bapak yang Iya. berkaitan dengan budaya Sunda, ini mas kawin orang Sumba. Mas kawin. Mas kawin, Salah satu unsur mas kawin. Jadi kalau ditanya manakah meterai yang mensahkan sebuah perkara orang Sumba, salah satunya ini. Salah dulu, tombak dan pedang ini. Biasanya pria datang dengan orang tuanya menyerahkan tombak dan pedang ini kepada orang tua dari putri. Kita coba pegang ini. Pegang berarti saya yang melamar anak gadis tidak punya senjata. Artinya anakmu tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi simbol lain juga ini menjadi proteksi, membela anakmu mati-matian apapun yang terjadi. Oh, cinta mati. Ya betul. Seperti tadi ya. Oh, itu ada ditombak. Lalu maaf salah dua itu mamoli. Nanti kita lihat di sana. Mungkin sudah pernah lihat mamoli juga. Mamoli itu simbol rahim. Itu kesuburan yang punya rahim hanya ibu. Wanita atau putri yang menikah akan keluar dari rumah dan ikut suami pindah suku. Artinya dia bawa rahimnya, bawa kesuburan keluarga. Supaya kesuburan tidak pergi begitu saja, tidak hilang, maka harus diganti dengan mamoli yang berupa emas. Simbol rahim itu ingin mengatakan anak saya pergi, tetapi dia tidak bawa serta kesuburan keluarga, tapi tetap tinggal di dalam rumah ini berupa mamoli. Ini yang disebut pertukaran magis. Dan setiap perkawinan di mana saja, atau di balik papan dan di mana saja, mengenal yang namanya itu meterai yang mensahkan perkawinan. Orang orang Islam seperangkat sholat begitu kan. Kalau diuangkan berapa sih harganya itu? Lalu junjungan keranjang merah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu isinya apa dan lain sebagainya, tapi itu mensahkan perkawinan. Demikian kita maju terus. Dakon ada dakon. Ini peras tebu yang kita tahu itu. Itu buat peras tebu. Pakai ibu. Kita ini semua. Ada emas kali. Di sini. Ini sudah tadi saya jelaskan penyuruhan dua ya kan? Penyuruhan dua, tapi yang saya mau jelaskan di sini. Tetap berdiri di situ. Ini batu kuburan artifisial. Kalau mau menjelaskan batu kubur, orang Sumba ini angkat ini ada lubangnya di bawahnya. Ini merupakan altarnya, rumah kubur ini. Orang Sumba dikuburkan duduk. Baru mau tanya kenapa. Bentuk dalam rahim ibu. Ada bolongnya di bawah. Ya, tapi ini dipecah, sengaja dipecah. Karena kalau tidak dipecah, menurut keyakinan orang Sumba, kuburan artifisial yang dibawa masuk ke dalam rumah, kalau tidak dipecah maka batu itu meminta tumbal, pemiliknya harus mati begitu. Ya dipecah aja. Tapi jangan lupa untuk kita orang Katolik, orang Kristen, ini juga menjadi simbol kebangkitan. Yesus bangkit dari kubur, batu penutup kubur terbuka begitu.
Lalu C sekarang, C sama juga C di bawah, tetapi ini menjadi lain fungsinya. Kalau di situ representasi Allahnya orang Sumba, di sini menjadi titik api. Ditarik dari segi benang begitu, tetap juga senternya di sini. Api ditempatkan di tengah untuk mengawetkan bahan bangunan yang tradisional itu. Ada ilalang, tali temali, bambu dan lain sebagainya. Sehingga asapnya itu menyebar sangat baik begitu. Kalau mau lihat mamolinya ini, Mamoli. bentuk rahim ini itu terbuat dari emas. Itu mamoli. Yang ini? Ya, ya. Oh, oke. Oh, yang patah dijual-jual anak-anak. Oh iya, Yang dijual kemarin kalung, jadi kalung. Nah, padahal kemarin dia jual kesuburan loh, nggak ada yang beli. Lu mau subur lagi mau punya anak laki? Kurang subur apa saya? Dilemparin celana dalamnya jadi? Kagak, cuma satu. Iya. Ya itu lagi jasa, kalau jasa 12. Solusi. Ini yang terakhir. Pokoknya lebih baik dari sana. Terakhir. Biar udah rame itu. Perhatikan sini, di setiap tempat ada yang namanya magic talisman atau apalah namanya. Dan sejarah magic itu berasal dari bangsa nomaden, bangsa yang berpindah-pindah. Mengapa mereka perlu magic? Ambil contoh kain merah ini. Kain merah ini merupakan magic untuk menjadi pencuri yang baik. Oh ya? Ya, Yang merah itu. yang merah, kain merah. Kalau dikantongin, ambil barang orang tidak kelihatan. Wah, kalau itu kita coba dong sekarang. Oh boleh, tapi dia hanya bisa berlaku di pagar laut tidak bisa. Kalau dipukul dengan senjata tidak mempan. Wah, itu magic. Debus kalau orang bilang. Sembunyi di balik satu lembar daun hilang. Hah? Begitu. Ini magicnya nih. Canggih banget Ya, magicnya. canggih. Itu mengapa mereka perlu curi? Karena itu bangsa nomaden yang berpindah belum punya apa-apa, perlu untuk mempertahankan itu supaya survive begitu. Lalu magic yang kedua itu botolan. Botol. Ini botol. Ada minyak untuk menjadi penjudi yang baik. Oh, astaga. Penjudi, gambler. Kok Budi dibilang judi bisa baik? Ya supaya menang terus, ngelabui orang. Besok kita mau ke Penang. Taruh minyak di tangan, Nggak pegang boleh kartu, nyebrang. Genting. lawan main ini ngantuk terus. Bisa ngelabui lawan main. Untung terus. Lalu magic yang ketiga itu obat perempuan. Itu penting dong. Tapi Yang itu, yang kayak daun-daun itu. cara kerjanya yang dahsyat. Minyak perempuan. Bisa sekali oles langsung 3 cewek. Tidak bisa. Jadi maksudnya gimana? Cara kerjanya begini, laki-laki di seluruh dunia sama saja. Buaya. Dia cewek pertama kali langsung mau rebut hatinya begitu. Iya mau. Sedangkan wanita itu butuhkan pendekatan dari waktu ke waktu untuk menatch emosinya dia, perasaannya dia. Nah, penting. Ya. Karena laki-laki tidak sabar ingin merebut nona yang dia naksir, maka dia cari magic. Pelet. Caranya bagaimana memelet? Ko Anton, Ambil cinta minyaknya, ditolak, oleskan dukun di bertindak. rokok. Lalu isap rokok, semburkan di wajah nona yang dia naksir. Langsung ikut. Hati-hati. Belum. Semburin lu. Besok kok ngerokok ah. Belum. Semburin cewek semua. Apakah cewek yang disemburkan asap rokok dia bilang terima kasih mas? Tidak bisa, atau dia marah. Dan persis yang saya harapkan atau orang laki-laki harapkan, emosi dari wanita itu terganggu. Pada saat emosinya diganggu, obat itu bekerja dengan sangat baik. Laki-laki boleh pergi 20 km. Dia kejar tapi terus. wanita ini macam cacing kepanasan. Dia kejar, hidup saya tidak ada artinya tanpamu lagi. Langsung bucin akut. Langsung bucin akut dia.